Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kakak-kakak semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Nah, kembali lagi bersama Miss Winda dalam pembelajaran di kelas 2. Tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran keempat. Nah, pastinya kakak-kakak semuanya sudah siap kan untuk pembelajaran hari ini? Yuk, siap yuk. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Nah, pada drama tersebut pemerannya membacakan puisi ya kakak-kakak. Puisi yang dibacakan itu berjudul Kupu-Kupu. Yuk kita coba dengarkan bacaan puisi kupu-kupunya ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Nah, jadi itu tadi puisi yang berjudul Kupu-Kupu ya. Nah, pastinya setiap puisi pasti ada kata-kata yang indah ya kakak-kakak. Nah, jadi kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Nah, dari puisi tadi kita akan mencari kosakata baru dan memahami artinya ya. Oke, kosakata yang pertama itu ada kata elok. Nah, yang tadi di puisinya ada kata elok ya. Nah, apa sih elok itu? Nah, coba kita lihat. Di sini ada gambar bunga yang elok dan kupu-kupu dengan warna yang elok. Nah, jadi elok di sini adalah artinya itu bagus atau baik atau cantik. Jadi kupu-kupu yang cantik warnanya. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, jadi yang kedua ada kata hilir mudik. Hilir mudik ya. Hilir mudik itu apa? Perhatikan gambar bergerak berikut ini. Ada mobil yang sedang berjalan dan kucing yang sedang mondar-mandir ya. Maju mundur, ke depan ke belakang, seperti itu. Jadi hilir mudik itu artinya kesana kemari ya, atau bolak-balik, atau bisa juga disebut mondar-mandir. Oke. Nah, selanjutnya ada kata berayun-ayun ya. Berayun-ayun seperti yang tadi bunga-bunga yang berkembang berayun-ayun. Maksudnya apa ya berayun-ayun ya? Nah, jadi berayun-ayun itu kalau bisa dilihat gambarnya di sini ada seorang anak yang sedang bermain ayunan ya. Berarti maju mundur, maju ke belakang ke depan gitu ya. Di ayun-ayun. Nah, jadi berayun-ayun itu artinya bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya ada kata semerbak. Nah, jadi apa sih semerbak itu? Nah, bisa dilihat di sini ada bunga.
Ya, jadi artinya itu harum, harum merata ya. Jadi ini tentang bau yang harum ya. Semerbak sekali baunya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada kata bersenda ya. Di puisi tadi ada katanya sambil bersenda-senda. Apa sih bersenda itu? Nah, bisa dilihat gambar bergerak ini ya. Di sini ada kartun Mickey Mouse dan kelinci ya, sedang tertawa ya, sedang bercanda mereka terus tertawa. Jadi bersenda itu adalah ya, artinya itu bercanda atau bergurau ya, kakak-kakak. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat gambar di sini ada pohon tumbang nih, kakak-kakak. Nah, kira-kira apa ya yang sedang terjadi ya? Wah, jadi pohon cemara di rumah Dayu ini roboh, kakak-kakak. Roboh dikarenakan tertiup angin. Nah, bisa dilihat gambarnya di situ ada pohon yang sedang rubuh ya, roboh. Oke, jadi pohon cemara yang roboh ini panjangnya 2 meter 60 cm. Nah, satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku ya, kakak-kakak. Satuan baku itu dapat digunakan untuk mengukur panjang ya. Satuan meter disimbolkan dengan huruf M. Nah, kalau satuan sentimeter itu disimbolkan dengan huruf CM. Oke. Nah, jadi berikut ini adalah macam-macam alat ukur ya. Alat yang digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Nah, nanti kakak-kakak semuanya akan mengenal kegunaan alat-alat untuk mengukur tersebut. Nah, di sini ada macam-macam alat ukur benda ya, bisa dilihat di gambar. Di situ ada meteran, ada meteran kelos ya. Ada penggaris atau mistar ya. Ada mikrometer dan ada jangka sorong. Nah, apalagi kira-kira alat ukur benda yang lainnya? Ya, ada rollmeter ya. Dan masih ada lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal kegunaan dari alat ukur yang pertama itu adalah penggaris. Ya, kakak-kakak. Jadi bisa dilihat di sini ada gambar penggaris ya. Di atas tulisan penggaris itu juga adalah penggaris yang panjangnya itu 20 cm. Jadi penggaris itu kegunaannya ya itu untuk mengukur buku ya. Selain mengukur buku itu mengukur pensil, penghapus dan lain-lain. Nah, kata lain dari penggaris ini adalah mistar ya. Untuk alat ukur penggaris satuannya itu adalah cm atau sentimeter. Nah, selanjutnya ada alat ukur meteran gulung ya atau rollmeter. Nah, ini meteran gulung atau rollmeter. Jadi di gambar yang pertama itu ada meteran gulung yang kecil dan yang gambar yang kedua itu rollmeter yang besarnya. Nah, jadi apa sih kegunaan dari meteran gulung atau rollmeter ini? Nah, jadi ini rollmeteran ini biasa digunakan untuk tukang ya. Jadi rollmeter atau meteran gulung ini satuannya adalah centimeter dan meter ya, ada dua. Nah, kegunaannya itu untuk mengukur panjang juga adik-adik. Tapi mengukur panjang yang bendanya lebih panjang seperti panjang tanah, panjang pintu, panjang meja, papan tulis, tinggi badan, kursi dan sebagainya ya. Karena untuk penggaris tadi, penggaris itu biasanya panjangnya itu maksimal itu 1 meter ya. Itu juga ada lagi yang panjangnya panjang banget itu yang penggaris kayu yang milik Miss di sekolah ya. Nah, kalau meteran gulung ini dia
digulung ya, jadi tidak seperti penggaris dan itu bahannya lentur gitu. Nah, ini mengukur panjang yang lebih panjang lagi. Oke, selanjutnya ada meteran pita. Nah, kakak-kakak pasti punya ini meteran di rumah. Nah, meteran pita ini seperti ini ya. Mungkin kakak-kakak punya di rumahnya masing-masing meteran pita ini. Nah, jadi meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur kain bahan baju ya. Biasanya digunakan untuk oleh penjahit. Jadi meteran pita ini digunakan untuk mengetahui panjang lengan badan seseorang, terus panjang bahu dan sebagainya. Nah, satuan dari meteran pita ini itu sentimeter ya. Oke, selanjutnya ada jangka sorong. Nah, kemarin waktu Zoom itu jangka sorong ini kakak-kakak semuanya ada yang memiliki di rumah ya, tetapi ada yang enggak. Jadi jangka sorong ini seperti ini nih kakak-kakak. Di sini ada gambar jangka sorong yang sedang mengukur ya, mengukur ketebalan dari apa itu? Kancing ya, sepertinya atau bola gitu. Nah, apa sih kegunaan jangka sorong? Nah, jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda ya yang berbentuk lingkaran kakak-kakak. Nah, seperti mur ya, pensil, kelereng, bola ya, dan lain-lain. Nah, untuk satuannya itu adalah sentimeter dan milimeter ya, cm dan mm gitu kakak-kakak. Benny melihat temannya berlatih drama nih kakak-kakak. Nah, bisa diperhatikan gambar tersebut ada teman-temannya Benny ya yang sedang bermain drama atau bermain peran menjadi penjual sayur dan pembeli yang ada di pasar gitu. Nah, jadi Benny ini melihat temannya berlatih bermain drama. Nah, jarak Benny dengan teman yang berlatih itu 4 meter. Nah, alat untuk mengukur jarak adalah ya apa adik-adik? Jadi alat untuk mengukur jarak ya, jarak itu panjang ya. Panjang atau jarak dari Benny ke temennya ya. Panjangnya, ukurannya gitu. Jadi alat untuk mengukur jarak antara Benny dan temannya yang sedang berlatih drama itu adalah, ada yang tahu? Ya, jadi alatnya itu adalah roll meter atau meteran ya kakak-kakak. Lani mengukur panjang papan tulis. Nah, setelah diukur panjangnya itu 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik berapa meter. Nah, ini kita akan mengubah ya dari 300 cm menjadi titik-titik meter. Nah, caranya gimana? Ya, seperti yang sudah kakak-kakak tahu dari tangga satuan ya, tangga satuan panjang. Kalau dari sentimeter ke meter itu naik atau turun? Ya, jadi dari sentimeter ke meter itu naik ya. Nah, jika naik tangga maka akan dikalikan atau dibagi. Iya, dibagi ya. Oke. Jadi kalau naik itu dibagi ya. Kalau turun itu dikali. Nah, karena ini naik ya dari sentimeter ke meter, maka dibagi. Dibagi berapa? Satu kali naik itu 10 ya, dibagi 10. Karena 2 kali naik, maka kita bagi 100. Oke. Jadi 300 dibagi 100. Nah, nolnya kita coret dulu yang sama ya, dua-duanya. Lalu sisa 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 berapa? Ya, 3 meter. Nah, jadi seperti itu ya kakak-kakak. Nah, setelah kita mengetahui
panjang papan tulis itu yang digunakan dengan meter, kira-kira alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah ya roll meter atau meteran ya kakak-kakak, karena papan tulis kan panjang jadi memudahkan kita juga. Selanjutnya, perhatikan data berikut ini ya. Di sini ada data tinggi badan teman-teman Beni ya yang ada di sekolah. Ada Udin, ada Edo, ada Dayu, ada Lani. Nah, untuk tinggi badan Udin itu 117 cm. Nah, tinggi badan Edo 1 meter 20 cm. Tinggi Dayu 100 cm. Tinggi Lani 105 cm. Dan tinggi Siti 1 meter. Nah, maka kita akan mengubah ya. Perhatikan di sini. Di sini kita masih ukurannya ada sentimeter, ada meter ya. Jadi ini akan kita rubah dulu ya. Dari senti yang ada meternya, ini semuanya menjadi satuan sentimeter ya, kakak-kakak. Nih, yang akan kita rubah. Coba kita lihat di tinggi badan Udin. 117 cm perlu dirubah enggak satuannya menjadi sentimeter? Tidak perlu ya. Nah, jadi kita tulis aja 117 cm. Oke. Nah, selanjutnya tingginya Edo di sini ada 1 meter 20 cm. Nah, kita akan merubah 1 meternya ya, kakak-kakak. Nah, caranya bagaimana, Miss? Nah, dari meter ke sentimeter itu turun tangga. Berarti dikali ya. 1 meter 20 cm dijadikan sentimeter. Caranya 1 dikali 100 ya. Ini dulu nih. Yang 1 meter ini kita kali 100 itu hasilnya 100 cm. Nah, karena 20 cm ini sudah sentimeter, maka kita jumlahkan saja ya. 100 ditambah 20 itu adalah 120 cm untuk tinggi badan Edo. Nah, selanjutnya karena Dayu dan Lani itu sudah satuannya sudah sentimeter, maka kita tidak akan merubahnya lagi ya. Kita tulis aja di sini Dayu 100 cm, Lani 105 cm. Nah, di sini ada tinggi badan Siti ya. Tinggi badan Siti itu 1 meter. Yuk kita rubah dari 1 meter ke sentimeter. Nah, dikali berapa? Dikali 100. Maka hasilnya 100 cm untuk tinggi Siti. Nah, setelah kakak-kakak semuanya mengetahui tinggi badan teman-teman Beni ya, dan dijadikan menjadi sentimeter ya. Udin menjadi 117 cm, Edo 120 cm, Dayu 100 cm, Lani 105 cm, Siti 100 cm. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa mudah ya. Jadi kalian dapat mudah menjawab pertanyaan ini ya. Nah, di sini ada teman pertanyaannya. Nah, jadi kalian mudah. Oke, jadi kalian akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama itu adalah teman Beni, pertanyaan pertama nih yang ada di. Nah, pertanyaan pertama, teman Beni yang paling tinggi adalah, nah di sini kita lihat ya, yang ukurannya paling besar ya, yang paling tinggi siapa? Edo ya, karena tingginya Edo itu 120 cm ya, paling besar di antara yang lain. Nah, selanjutnya teman Beni yang bernama titik-titik dan titik-titik ukuran tubuhnya paling pendek. Siapa yang ukurannya paling pendek? Nah, di sini ada 2 orang ya. Ada Dayu dan Siti, yaitu 100 cm. Jadi, teman Beni yang bernama Dayu dan Siti ukuran tubuhnya paling pendek. Nah, selanjutnya coba urutkanlah nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga yang tertinggi.
Nah, tadi yang pendek ada siapa aja? Ada Dayu, ada Siti, ya. Selanjutnya setelah 100 di situ di atasnya 100 berapa? 105 cm. Nah, berarti Lani ya, Lani. Dan selanjutnya Udin ya, Udin 117 cm. Udin dan Edo yang paling tinggi 120 cm. Jadi dari yang paling pendek hingga yang tertinggi adalah Dayu, Siti, Lani, Udin, dan Edo. Nah, Beni dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Yuk kita belajar. Nah, yuk kita belajar gerak bunga mawar di taman ya untuk olahraganya. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu gerakan kedua tangan di atas kepala ya, seperti bunga yang menguncup. Oke. Nah, gambar yang kedua, lalu tangannya itu setelah seperti tangan yang menguncup, lalu tangan yang kedua langkah selanjutnya itu tangan ditarik ke depan dada ya, seperti salam gitu, dan kedua tangannya dibuka seperti bunga yang mekar. Nah, gerakan berikutnya tuh nih, kita lihat gerakan yang berikutnya. Itu gerakan kedua tangan di atas kepala ya, seperti bunga yang menguncup lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya ada gerakan kedua tangan ya, seperti bunga yang bermekaran lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan juga ya kakak-kakak. Nah, gerakan yang terakhir ini ya, ada gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup lalu digerakkan berputar dan melingkar ya, lalu digerakkan berputar atau melingkar. Wah, ternyata masih ada satu gerakan yang terakhir lagi ya, yaitu gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran. Nah, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri ya, dan kaki bergantian maju ke depan dan ke belakang ya, gitu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.